3 pilar utama yang berbasis kompetensi. Semua kurikulum dan silabus kami sudah kami bangun berbasis kompetensi sesuai dengan mandat yang ada di standar kompetensi, dan juga diklat berbasis kompetensi ini sudah terakreditasi dari lembaga LAN. Dan pilar ketiganya adalah sertifikasi kompetensi yang nantinya ini adalah merupakan pengakuan bagi pegawai di PPSDM untuk memiliki kemampuan sesuai standar. Lembaga sertifikasi kami juga sudah mendapatkan lisensi. Integrasi ketiga pilar ini tentunya akan membuat pengelolaan SDM menjadi lebih sistematis, terarah, dan memenuhi tuntutan profesionalisme yang dibutuhkan saat ini. Saat ini PPSDM, jadi layanan kami, Badan Karantina Indonesia itu memiliki pegawai sejumlah 5.500 sekian, 554 orang. Ini adalah layanan kami, namun idealnya Badan Karantina itu seharusnya memiliki 17.000 pegawai, dan ini gambaran dari layanan kami. Sementara dari ujung Aceh sampai ujung Papua, di mana kami memiliki ada 6 balai besar, kemudian ada balai besar uji standar, balai ada 33, ada PLBN lintas batas itu ada 18, kemudian ada satuan pelayanan sejumlah 153, dan pintu pos pemasukan keluar ada 256. Ini gambarannya Bapak Ibu, tantangan kami di PPSDM cukup besar, Bu Armi dan juga Pak Miftahul Aziz, bagaimana kami bisa mengembangkan kompetensi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan akses yang lebih mudah dan lebih cepat lagi untuk pengembangan kompetensi, dan juga pengembangan kompetensi yang dimilikinya memiliki pengakuan dari secara nasional dari BNSP. Dengan layanan sejumlah 5.000 orang, PPSDM memiliki kekuatan itu hanya baru sampai saat ini baru 40 orang gitu ya. Baru 40 orang, bisa kebayang layanan kami dari ujung Aceh sampai Papua, namun kami masih baru memiliki 40 orang, di mana yang namanya pusat pengembangan SDM kami menyelenggarakan diklat, tapi kami belum punya Widya Suara, dan juga kami belum memiliki analis pengembangan kompetensi. Ini yang menjadi PR kami, Ibu Deputi, Pak Aziz, untuk bisa kami mengisi jabatan-jabatan Widya Suara dan juga jabatan analis Bangkom, sehingga memperkuat PPSDM dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di 2026 nantinya. Kami bisa segera mengisi ruang-ruang yang kosong tersebut. Dari BKN kebetulan sudah pulang, tadinya ada, padahal saya berharap ini bisa dicatat beliau ya, bisa dicatat bahwa kami akan segera, kalau bisa kami, dan juga dari LAN tadi ada dari Menpan RB Bu, kami berharap WI kami bisa terwujud di 2026 ini melalui uji kompetensi. Jadi ada perpindahan dari pejabat fungsional karantina menjadi Widya Suara, karena peminat Widya Suara lumayan Bu, peminatnya banyak. Mudah-mudahan kami diberi waktu untuk bisa menyelenggarakan ini dengan baik. Saya nggak berpanjang-panjang, saya juga di sini akan mensosialisasikan terkait penggunaan Lenteraku yang nantinya teman-teman di seluruh UPT itu bisa mengikuti bagaimana tahapan untuk bisa menggunakan Lenteraku. Ini saya nanti ada demonstrasi sedikit. Teman-teman yang bergabung di secara daring dan luring bisa mengikutinya. Saya mohon izin ya Mbak Suci, bisa teman-teman silakan didemonstrasikan tahapannya.
apakah benar Lenteraku ini terbuka aksesnya bagi seluruh ASN di Badan Karantina Indonesia, dan apa saja yang bisa mereka dapatkan dari Lenteraku ini. Silakan. Boleh dipandu untuk penggunaannya. Baik, silakan ya. Nanti setelah ini juga jika ada yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan untuk para peserta bertanya. Ini di layar sini juga bisa di-scan ya Bu ya? Ya, ini bisa di-scan dulu ya. Teman-teman yang mendemonstrasikan bisa dijelaskan, silakan. Baik, siapa yang akan mendemonstrasikan? Oke. Ya. Silakan boleh maju ke depan mungkin ya? Ya. Agar terlihat dengan semua. Kami silakan. Karena ini launching Lenteraku, jadi tentunya kami akan membuktikan bahwa ini benar-benar sudah ready gitu ya, Mbak Suci, Bu Deputi, dan juga Pak Mustafa. Nanti juga profil dari LSP akan kami sampaikan. Sudah siap? Baik, silakan, itu Bapaknya ya yang akan mendemonstrasikan. Boleh ke depan, Pak? Iya, silakan Mas Wira. Beliau adalah admin dari Lenteraku, sehingga nanti yang akan menyampaikan panduan satu persatu langkah-langkah untuk bisa mengakses Lenteraku. Silakan Mas Wira. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi nanti kalau masih Bapak Ibu bisa buka website Lenteraku. Jadi mungkin juga untuk teman-teman yang ada di daerah, jadi bisa kita buka. Mungkin operator bisa tampilkan Lenteraku di tampilan saya. Oke, di sini kalau tampilan sudah ada. Ini yang sudah login ya, bisa di tampilan awalnya bisa di depannya tampilan websitenya. Ini tampilan sudah mau login, yang ada di sini ya. Oke. Jangan sampai ke login, apa saja. Oke. Jadi di sini nanti Bapak Ibu memang dirancang untuk Lenteraku sekarang ini masih untuk internal kita. Untuk badan karantina, tapi untuk dicoba kita sudah buka pelatihan-pelatihan yang sifatnya umum untuk ASN. Jadi Bapak Ibu bisa login di sebelah kanan atas tampilan loginnya. Oke. Nanti untuk yang belum punya user, berarti harus create user di posisi bawah, create new akun. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk masukkan email, username dulu yang mau dibuat, username-nya apa, dan passwordnya apa, emailnya yang disetting apa. Oke, jadi Bapak Ibu juga lewat handphone juga sudah bisa, tapi pastikan email yang dimasukkan adalah email Bapak Ibu yang mempunyai akses untuk verifikasi, karena nanti untuk verifikasi usernya akan terkirim ke email. Oke, baik. Kalau udah bisa punya user, untuk yang tim di sini mungkin tadi bisa masukkan yang akun yang tadi saya kasih ya, biar mudah. Ini nanti dicoba aja, username yang email tadi saya kirim adalah jadi kalau Bapak Ibu coba login juga nggak apa-apa, silakan. Semuanya mau coba, nanti masukkan user yang sudah di setting di awal. Ini
Ini kita coba pakai user yang sekarang. Oke, di sini Bapak Ibu sudah muncul tampilan untuk awalan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke kategori pelatihan di menu kategori pelatihan di atas, di paling atas Bapak, kategori pelatihan. Nanti klik pelatihan teknis dan fungsional. Jadi di situ kita beberapa kategori. Memang yang kita buka ini hanya yang untuk uji coba, yang terbuka untuk umum. Jadi karena di sini semuanya sudah ada ya, jadi ada yang karena kita sudah pakai untuk ujian kompetensi, jadi kita batasi yang hanya kita buka hanya yang teknik umum. Klik teknik umum, nanti yang muncul di sini yang bisa diuji cobakan. Jadi silakan klik budaya coba dan klik untuk enroll me. Oke. Itu sudah selesai. Bapak Ibu bisa masuk ke menu My Course di atas di sebelah samping home. Oke, ini tampilannya apabila Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan budaya kerja dan disiplin ASN Barantin. Bisa silakan diklik. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan secara mandiri, yaitu bisa di scroll ke bawah. Ini sudah ada keterangan di deskripsi pelatihannya dengan jelas. Terus juga di bawahnya ada cara kerjanya. Jadi untuk pelatihan di LMS ini adalah orang dipaksa belajar sendiri dan dia harus melewati seluruh step yang ada. Contohnya di sini adalah modul budaya kerja dan disiplin. Apakah pada saat dia klik di modul budaya kerja dan disiplin, dia akan melihat materi yang nanti disampaikan. Apabila sudah selesai, materi yang bisa dipelajari oleh mandiri oleh mereka, nanti baru bisa step berikutnya untuk lanjut ke materi berikutnya sampai dengan terbit sertifikat. Tapi untuk yang ikut cetak sertifikat berarti seluruh modul dan kuis harus diikuti. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Ibu Dian sudah? Ya, baik. Terima kasih Mas Wira. Mungkin lanjut saja terkait dengan lembaga penyelenggara pelatihan. Selain Lenteraku, tadi kami juga sudah mendapatkan akreditasi. Memang prosesnya kami nggak sampai 1 tahun sudah dapat, Bu. Terima kasih, Bu. Memang yang diperlukan pembimbingan intensif untuk akreditasi dari LAN itu kami dapat bimbingan intensif dari LAN, dan juga untuk LSP kami bimbingan intensif juga langsung ditangani oleh Pak Aziz gitu ya. Ya, baik, yang berikutnya adalah langsung saja terkait dengan LSP. Tadi Lenteraku sudah, kemudian LSP di slide 17. Jadi di sini kami juga mengembangkan lembaga sertifikasi profesi pihak kedua karena ini embed dengan Badan Karantina Indonesia. Kenapa kami mendirikan LSP pihak kedua? Karena memang tuntutan kebutuhan dari dunia kerja dan juga dari undang-undang kami bahwa menuntut pihak lain dan juga pejabat karantina itu memiliki sertifikasi kompetensi, artinya kompetensinya diakui secara nasional. Sebagaimana tadi disampaikan oleh kepada Badan Karantina Indonesia bahwa beliau berkeinginan
pejabat karantina ataupun pihak lain yang melakukan tindakan karantina itu setara dengan negara-negara lain yang juga melakukan kegiatan perkarantinaan, sehingga apa yang dilakukan oleh pejabat karantina dan juga pihak lain yang melakukan kegiatan karantina ini dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar kompetensi yang ada. Dan ini juga untuk mendirikan LSP Badan Karantina Indonesia, kami juga mulai dari awal dalam menyiapkan berkas-berkasnya, dan kami sudah memiliki 24 asesor kompetensi dengan bidangnya masing-masing yang sudah kami spesifikasikan di dalam tayangan ini. Mungkin nggak sama dengan nanti PPT ini akan diberikan kepada teman-teman semua yang hadir. Jadi bisa dilihat ada 24 asesor. Kedepannya karena asesor ini kemarin pelatihannya kami undang dari UPT-UPT terdekat dan juga dari kantor pusat. Kedepannya kami juga akan menjaring pelatihan asesor ini, memberi kesempatan bagi semua UPT sehingga kami memiliki asesor di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada permintaan di Aceh atau di Papua, itu asesornya berasal dari sana, tidak lagi dari kantor pusat. Dan ini apa yang akan kami kembangkan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak lagi asesornya, dan juga skema yang kami bangun juga bertambah lagi. Saat ini baru ada 9 skema dan penyaksian kemarin baru 4 skema. Nah, ini alur layanannya sebagaimana yang sudah kami menggunakan panduan dari BNSP mengenai alur layanan asesmen sertifikasi kompetensi. Waktu saya sudah habis, jadi mungkin saya tutup dengan pantun. Bertamasya ke penangkaran, Cakep. anak macan diterkam induknya. Cakep. Silakan jika ada yang ditanyakan sesuai tayangan materinya. Terima kasih. Terima kasih banyak Assalamualaikum. Ibu Dian. Ini saya mau share dulu kepada panitia ini karena waktunya sudah habis. Apakah kita tetap membuka sesi Q&A? Kalaupun iya, apakah boleh berapa pertanyaan? 3 saja. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan ini. Nah, tadi pertanyaannya perlu diulang atau sudah paham dengan pertanyaannya, Bu? Ya, cukup. Iya, cukup. Iya, tentang yang corporate university itu, silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mia gitu ya. Saya kira tadi perubahan Korpu itu menjadi sesuatu yang mahal. Mungkin mahal itu karena tadinya BPSDM kok jadi corporate university. Kesannya itu seperti itu gitu ya. Tetapi tidak, bahwa corporate university itu yaitu tadi pembelajaran terintegrasi, itu disebutnya corporate university, yang tadi disebutkan bahwa pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan terintegrasi ya. Proses pengembangan kompetensi itu terkait gitu dengan kebutuhan apa yang menjadi target, visi, misi organisasi yang di-cascade dengan program-program pengembangan kaitannya dengan individu-individu yang ada di Barantin. Tadi saya sudah sampaikan Bu Dian, memang ada kedeputian khusus Mbak Mia ya, nanti ada judulnya Kedeputian Transformasi Pembelajaran. Nanti di situ khusus untuk yang menangani kaitannya dengan corporate university. Tetapi apa yang tadi Mbak Mia sampaikan bahwa corporate university menjadi wah kesannya mahal dan seterusnya, enggak. Tetapi bagaimana BPSDM ini yang nantinya akan menjadi justru koordinator pembelajaran. Dia akan menjadi Chief of Learning Officer untuk mengkoordinasikan bagaimana program-program pengembangan kompetensi itu dilakukan. Nah, programnya seperti apa? Karena tadi bahwa di dalam corporate university program pembelajarannya adalah terintegrasi dengan gitu ya, dengan pekerjaan, dengan target kinerja individu, dengan sasaran kinerja pegawai. Itulah yang harus nantinya disinkronkan. Jadi saya kira tadi ya mungkin
karena mungkin belum gitu ya, belum di Barantin, saya kira belum memulai untuk itu. Kami di Lembaga Administrasi Negara sudah mulai seperti kayak pendampingan gitu Bu Dian ya, Mbak Mia ya. Jadi nanti memang untuk bagaimana corporate university jalan itu memang ada struktur organisasinya ya, ada struktur kelembagaan, bukan struktur organisasi, ada struktur gitu ya, yang kita berharap justru corporate university ini sebagai mesin untuk melakukan mengakselerasi program pengembangan kompetensi. Dan ini tadi Lentera ini yang kita harapkan bisa menjadi mesin tadi, bisa menjadi instrumen untuk mengakselerasi program pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi seperti apa yang dilakukan? Itu tadi, bagaimana corporate university itu bisa membantu percepatan di dalam pencapaian target visi dan misi organisasi yang ada di dalamnya. Ya, jadi nanti di kedeputian ada grup skill owner, dia yang akan menetapkan jenis-jenis kompetensi teknis, kompetensi inti gitu ya. Bagaimana di Barantin ini punya kompetensi-kompetensi inti, tetapi ada kompetensi-kompetensi general yang semua di Barantin harus paham tentang kompetensi ini. Saya nggak ngerti nih kompetensi apa nih di Barantin yang semua pegawai itu ada. Nah, cara-caranya bisa dilakukan melalui corporate university tadi ya. Jadi saya kira nanti akan ada proses gitu ya Bu Dian ya, dan kami sangat terbuka, dan memang sekarang ini cukup banyak lah ya kaitannya dengan diskusi-diskusi untuk corporate university. Tetapi saya yakin dengan komitmen tadi pimpinan yang luar biasa, corporate university di Barantin akan sangat mudah untuk dilakukan. Apalagi tadi ada LMS yang bisa membantu gitu ya, untuk bagaimana di sini belajar, pegawai-pegawai di Barantin itu bisa belajar dengan cepat. Saya kira itu ya. Dan satu lagi, meskipun tidak ada pertanyaan, karena mohon izin saya akan meninggalkan forum ini, bahwa di Lembaga Administrasi Negara berbagai bentuk program pengembangan kompetensi sebagai akselerasi ini banyak sekali ya, program-program pelatihan, mulai dari Akademi Talent ATA ya, ASN Talent Academy, Reformer Academy, dan tadi saya juga sampaikan Bu Dian gitu ya, kita punya program pelatihan RPL, ada recognition pembelajaran lampau ya. Jadi tahun ini kita untuk pejabat-pejabat yang sudah menduduki jabatan, khususnya di eselon 2, dia tidak memungkinkan untuk tidak belajar atau mengikuti program pelatihan ini dari nol, tetapi dia hanya menunjukkan gitu ya konversi kompetensi yang sudah diperoleh, dan juga pelatihan-pelatihan itu dengan hanya 1 bulan kemarin. Nah, ini juga terus akan kita kembangkan, artinya transformasi pengembangan kompetensi dengan berbagai cara mulai kita lakukan ya. Jadi tahun depan juga kita akan memulai PKN 1, mereka yang sudah duduk di eselon 1, pembelajarannya itu berbeda dengan pelatihan. Kalau dulu kan bareng ya, mereka yang sudah duduk dan yang belum duduk itu bareng. Nah, artinya teman-teman semua yang ada di sini, mereka yang ada di JA atau JF, mungkin ya memang harus terus tadi ya melalui corporate university berbagai program pengembangan kompetensi, untuk pada saatnya nanti teman-teman semua bisa dilakukan rekognisi untuk program-program pengembangan kompetensinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Suci dan kawan-kawan semuanya. Mohon izin saya mungkin tidak bisa sampai selesai, Mbak Bu Dian ya. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan silahkan mungkin secara tertulis untuk kami koordinasikan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Armi. Ingin melanjutkan agenda selanjutnya atau masih bisa di sini sampai selesai? Oh, baik, silakan. Terima kasih banyak Bu Armi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bu Armi atas waktunya. Baik, untuk selanjutnya kepada Pak Ajis terlebih dahulu. Itu LSP sewaktu-waktu dapat dicabut lisensinya apabila ditemukan pelanggaran. Kenapa? Karena filosofinya bukan akreditasi tapi lisensi. Menurut regulasi kewenangan sertifikasi di BNSP, LSP melaksanakan berdasarkan lisensinya. Lalu bagaimana BNSP memastikan penjaminan mutunya? Ada 4 hal yang hari ini dilakukan. Pertama adalah
kami punya mekanisme surveillance. Surveillance ini adalah penilikan pemeliharaan persyaratan lisensi. Nah, namun tidak semua LSP setiap tahun di surveillance. Namun kami biasa menyempling per sektor, per jenis LSP, itu yang sebagai program rutin. Yang kedua ada monitoring kinerja. Nah, ini ada dilakukan misal di bidang sertifikasi, semisal di bidang penjaminan mutu. Contohnya yang kami lakukan pada tahun ini, kami melakukan monitoring atas laporan kerja yang dikirim LSP. Karena LSP itu setiap per 6 bulan mengirimkan laporan ke kami, setiap setahun 2 kali. Nah, itu kami lihat laporannya. Berdasarkan laporan kami tindak lanjuti. Nah, tindak lanjut itu kemungkinan bisa berakibat terhadap sanksi, salah satunya pembekuan, bahkan pencabutan. Ambil contoh pada tahun 2025 awal kami mencabut 2 LSP berdasarkan tindak lanjut hasil laporan kinerja. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga menjadi concern kami berdasarkan pengaduan masyarakat, itu kita tindak lanjuti. Ini juga pernah ada LSP kita bekukan LSP-nya karena ada orang yang sertifikasi di daerah tertentu. Dia melakukan menyampaikan di grup WA asosiasi, menyampaikan saya ini disertifikasi tapi kok cuma sebentar ya, cuma 3 menit selesai. Nah, sehingga asosiasinya iseng aja di screenshot dikirim ke saya kebetulan waktu itu. Kemudian kita tindak lanjuti melalui mekanisme yang ada di kita. Benar, ternyata ada proses sertifikasi yang tidak sesuai dengan SOP. Kita validasi datanya, kita cek sesuai mekanisme yang ada dan berakibat terhadap pembekuan LSP. Bahkan tidak hanya terhadap lisensi. Di BNSP itu juga ada namanya selain yang 2.400 LSP terlisensi, ada 104 LSP dari 2.400 itu yang telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh. Jadi dia bisa melakukan sertifikasi online. Ini sama, setiap 6 bulan kita monitor melalui, tentu dikunjungi ke lapangan karena pasti akan membuat repot LSP-nya dan akan boros. Tapi kita punya mekanisme kontrol, misal dari laporan mereka setiap 6 bulan itu kita acak, kita sampling. Dan berakibat kemarin dari 104, 62 kita SP1 semua. Dan sekarang itu beberapa LSP dalam proses pencabutan izin jarak jauhnya. Nah, ini bagian dari monitor kita untuk memastikan bahwa yang namanya sistem mutu itu kita tidak mengandaikan seseorang atau lembaga itu benar terus. Tetapi kita harapkan kalau dia menerapkan sistem mutu, maka ketidaksesuaian itu dapat ditemukan di internalnya, tidak menunggu BNSP menemukan. Nah, kalau yang BNSP menemukan kan akibatnya minimal mesti sanksi atau bahkan pencabutan lisensinya. Dan kalau pencabutan pelanggarannya itu sudah pada semisal dia menerbitkan sertifikat yang LSP nggak punya skemanya, itu udah ada diskusi, itu pasti dicabut lisensinya. Karena itu mau PT UN juga kita tetap menang. Nah, semisal ada kasus, ini ada LSP bidang IT menerbitkan sertifikat untuk bidang manajemen. Nah, karena dia pasti tidak punya lisensinya, itu pasti dicabut, tidak ada sanksi, tidak ada peringatan kalau itu. Kenapa? Karena dia memberikan lisensi atas nama negara, memberikan sertifikasi atas nama negara yang dia tidak punya kewenangan. Nah, kemudian yang keempat, kami sekarang ini sedang mengembangkan monitoring bersama KLKL. Jadi kementerian sebagai instansi teknis, semisal nanti di isu karantina ada LSP pihak ketiga, semisal atau LSP 1 yang punya skema bidang karantina, kami melakukan monitoring bersama KL. Ambil contoh kemarin ada monitoring yang dilakukan oleh Kementerian LH, kemudian laporannya masuk ke kami, ada beberapa kita lanjuti, sama juga ada yang berakibat terhadap pembekuan untuk mengklarifikasi temuan. Jadi karena temuannya semisal karena persyaratan dasar, semisal dia harusnya SMA S1 kemudian SMK kok diterima. Nah, karena alasannya ini kita belum ketemu dokumennya, kita bekukan dulu sampai terklarifikasi. Sehingga apa? Nanti untuk memitigasi jangan sampai itu terulang. Nah, itu bagian daripada kita mengontrol. Nah, tentu dengan banyak 2.400 memang diperlukan terus di kami, tantangannya di kami harus benar-benar melakukan inovasi-inovasi bagaimana agar surveillance dan monitoring ini benar-benar dapat terus berkualitas, dan peran besarnya kembali lagi peran masyarakat sangat penting di dalam monitor kinerja LSP yang ada di BNSP. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ISO tadi. Iya, tadi dengan ya. ISO kedudukannya. Jadi begini, standar kerja itu, kalau Bapak Ibu membaca SKKNI, itu kalau pekerjaan itu sudah mempunyai standar kerja,
contoh ISO atau apapun, regulasi atau apapun, itu mau tidak mau itu menjadi bagian yang akan dinilai. Semisal untuk menilai sesuatu, kalau jenengan baca SKKNI di deskripsi unit kompetensi, di bawahnya itu ada nama batasan variabel, acuan pembanding atau standar. Itu pasti kalau berkaitan dengan ISO, ISO-nya muncul, atau bukan hanya ISO, misal standar yang lain itu muncul di dalam. Artinya apa? Itu bagian dari kriteria kompetensi yang akan dinilai di dalam proses asesmen. Kenapa? Karena itu muncul di dalam standar kompetensi. Nah, tetapi ISO ini kebanyakan adalah penilaian kelembagaan. Nah, BNSP ini penilaian orang, kompetensi orang, di mana dia orang yang mampu semisal menjadi bagian dari sistem mutu yang diatur di ISO. Dan di dunia saya kira banyak negara-negara yang menggunakan di atas ISO, bukan ISO. Nah, sehingga kami juga memperhatikan tidak hanya ISO tapi juga standar-standar yang lain, termasuk adalah standar yang merupakan mandat regulasi atau diakui regulasi. Contoh, ada namanya ISO anti swap ya, anti swap atau itu KPK menerbitkan namanya standar anti swap tapi gratis, tidak bayar, karena kalau ISO kan memang ada mekanisme pembayaran. Karena untuk fasilitasi agar lembaga atau perusahaan punya standar anti swap tapi yang diakui KPK. Jadi ISO boleh, dari situ boleh. Nah, artinya itu diakui regulasi, itu pun kita atur. Sehingga apa? Ketika ISO itu muncul dalam deskripsi unit kompetensi, maka itu bagian dari yang harus menjadi penilaian. Nah, kemudian bahkan di BNSP sendiri, di dalam pengembangan sistem lisensi LSP itu juga mengacu ke salah satu ISO 17024. Tapi bukan semuanya dari situ, itu menjadi salah satu standar yang diacu di dalam pengembangan model lisensi LSP. Kenapa? Karena itu yang lazim diakui di berbagai negara untuk model standar yang paling umum di dalam proses akreditasi kalau istilahnya di KAN. Tapi kalau di BNSP namanya lisensi. Nah, di BNSP itu proses lisensi menggabungkan antara ISO dan regulasi-regulasi yang diatur di Indonesia, sehingga tidak hanya memenuhi ISO cukup, tidak. Kalau belum memenuhi regulasi yang lain yang berkaitan dengan lisensi, maka belum dianggap cukup karena ISO sebagai bagian daripada standar yang direferensi. Kenapa? Karena dia bukan regulasi, jadi sifatnya direferensi. Itu ya. Ada lagi tadi? Yang satu lagi tadi juga lebih kepada Ibu Kapus sebetulnya ya, karena tadi katanya Masnya sudah ikut pelatihan waktu itu, tapi LSP-nya belum jadi, masih berproses, sedangkan sudah memiliki sertifikat yang mungkin nanti Pak Ajis mau menambahkan juga nanti. Sertifikat internal, artinya pengakuannya belum nasional bagi yang ASN dan juga bagi pihak ketiga atau mitra kami. Nanti untuk yang ASN perlahan kami akan uji kembali Pak untuk mendapatkan pengakuan secara nasional. Kalau yang dari mitra ketiga atau pihak lain itu sertifikasi kompetensi yang diberikan oleh Badan Karantina berlaku 1 tahun tentunya. Setelah dengan berdirinya LSP P2 Badan Karantina, teman-teman yang dari pihak lain itu bisa mengajukan uji kompetensi ke LSP kami untuk bisa nantinya mendapatkan pengakuan secara nasional dan sertifikat yang akan diberikan dari BNSP. Itu saja dari saya, mungkin Mbak Suci saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ajis dan Ibu Dian. Ini mohon maaf sekali dikarenakan waktu yang sangat terbatas dan sudah pukul 12.27. Jadi kita akhiri panel diskusi kali ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para pembicara saya dan terima kasih untuk seluruh rekan yang sudah bergabung secara daring ataupun secara luring. Kita akan menutup rangkaian acara ini dengan berfoto bersama-sama. Kami silakan. 3. Oke, boleh kita kembangkan tangannya ke depan mengikuti arahan Budian. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, sekarang salam kompeten. Iya, salam kompeten. Boleh tangannya 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu semuanya.
Jangan duduk dulu karena tadi kita sudah membuka rangkaian acara ini dengan menari saman bersama-sama. Maka kita akan tutup rangkaian acara hari ini juga dengan menari bersama-sama. Oke, boleh kita nyalakan musik.